Pernah nggak kamu ngalamin hal ini? Badan terasa capek terus, walaupun sudah tidur cukup, gampang marah sama hal kecil, atau susah banget buat fokus kerja, atau malah sering terbangun tengah malam tanpa alasan jelas. Lalu paginya bangun dengan kepala berat dan mood berantakan. Kalau iya, hati-hati, bisa jadi tubuhmu lagi kasih sinyal kalau kamu sedang stres. Menurut World Health Organization, stres itu sebenarnya respon alami tubuh kita saat menghadapi tekanan. Masalahnya, kalau stres ini dibiarkan, lama-lama bisa menumpuk dan memicu masalah kesehatan serius. Nggak cuman bikin badan gampang sakit, tapi juga bisa ganggu kesehatan mental, bahkan hubungan dengan orang lain. Nah, di video kali ini kita bakal bahas 7 tanda tubuhmu sedang stres. Dan yang paling menarik, tanda nomor 5 ini sering banget diabaikan orang, padahal kalau nggak diperhatikan, bisa bikin stres makin parah. Jadi, pastikan kamu tonton sampai akhir, supaya bisa mengenali tanda-tanda ini sejak dini, dan tahu cara mengatasinya. Tanda 1, mudah lelah tanpa sebab yang jelas. Pernah nggak kamu merasa begini? Baru bangun tidur, tapi badan rasanya masih berat, pegal, kayak nggak bener-bener istirahat. Atau bahkan kalau cuma jalan sebentar, naik tangga sedikit aja, badan sudah capek luar biasa. Nah, ini bisa jadi tanda tubuhmu lagi stres. Secara medis, saat kita stres, tubuh menghasilkan hormon kortisol. Kalau kortisol ini tinggi terus-menerus, tubuh jadi kerja lembur tanpa henti. Akibatnya, energi cepat habis, dan kita gampang banget merasa lelah, meski sebenarnya aktivitas yang kita lakukan nggak seberapa. Makanya, kalau kamu sering capek tanpa alasan yang jelas, jangan langsung mikir sakit parah dulu. Bisa jadi karena stres. Tips simple yang bisa kamu coba, mulai atur pola tidurmu biar lebih teratur. Dan luangkan waktu 20-30 menit sehari buat olahraga ringan, seperti jalan kaki santai atau stretching. Aktivitas sederhana ini bisa bantu menurunkan kadar stres, sekaligus bikin tubuh terasa lebih segar. Tanda 2, sulit tidur atau tidur tidak nyenyak. Kalau kamu sering merasa susah tidur, gelisah di tempat tidur, atau malah bisa tidur lama tapi tetap bangun dengan badan nggak segar. Nah, ini salah satu tanda stres yang paling sering terjadi. Faktanya, penelitian menunjukkan hampir 50% orang yang sedang stres mengalami insomnia. Kenapa bisa begitu? Saat kita stres, otak seperti nggak pernah bisa dimatikan. Pikiran terus muter, overthinking tentang banyak hal, sehingga otak sulit beristirahat. Akhirnya, meski mata merem, tubuh kita tetap dalam kondisi siaga. Itu sebabnya tidur jadi gelisah, sering terbangun tengah malam, atau tidur panjang tapi bangun masih lelah. Kalau kamu sering ngalamin hal ini, coba mulai bikin rutinitas sebelum tidur. Misalnya, matikan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur, supaya otak nggak terus-terusan terpapar cahaya biru. Bisa juga minum air hangat, membaca buku ringan, atau melakukan teknik pernapasan dalam. Rutinitas kecil ini bisa bantu otak kasih sinyal, oke, sekarang waktunya istirahat. Dengan begitu, tidurmu bisa lebih nyenyak. Tanda 3, mudah marah atau sensitif. Pernah nggak kamu merasa jadi lebih gampang tersulut emosi akhir-akhir ini? Hal kecil aja, seperti macet di jalan, atau ada orang kasih komentar biasa, rasanya langsung bikin kamu jengkel berlebihan. Itu tandanya stres mulai memengaruhi emosimu. Saat kita stres, ada bagian di otak bernama amigdala, pusat pengatur emosi, yang jadi lebih aktif. Akibatnya, kita jadi lebih sensitif, mudah marah, bahkan kadang merespon berlebihan terhadap hal yang sebenarnya sepele. Kalau hal ini dibiarkan, bukan cuma bikin hubungan dengan orang sekitar terganggu, tapi juga bikin kita tambah capek secara mental. Tips sederhana yang bisa dicoba, latih diri buat lebih mindful. Caranya gampang, misalnya saat mulai merasa emosi naik, coba tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Atau gunakan trik klasik, hitung pelan-pelan sampai 10 sebelum kamu merespon.
Kedengarannya simpel, tapi cukup efektif buat menenangkan otak dan menurunkan reaksi emosional. Tanda 4. Sakit fisik tanpa penyebab jelas. Pernah nggak kamu ngalamin sakit kepala, nyeri otot, atau bahkan sakit perut, tapi pas dicek ke dokter hasilnya normal-normal aja? Nah, itu bisa jadi salah satu tanda tubuhmu lagi tertekan oleh stres. Secara medis, stres bisa bikin tubuh kita mengalami ketegangan otot yang berlebihan dan meningkatkan peradangan. Inilah yang sering memicu sakit kepala tegang, nyeri di leher atau punggung, bahkan gangguan pencernaan seperti sakit perut atau mual, padahal nggak ada penyakit organik yang jelas. Misalnya, migrain yang tiba-tiba kambuh setiap kali deadline kerja menumpuk, atau perut melilit sebelum presentasi penting. Kalau kamu sering ngalamin hal ini, jangan langsung panik, tapi juga jangan disepelekan. Ada beberapa cara sederhana untuk meredakannya, seperti melakukan relaksasi otot progresif, yaitu mengencangkan lalu melemaskan otot-otot tubuh secara bergantian, atau pijat ringan untuk mengurangi ketegangan. Dan yang nggak kalah penting, kalau nyeri muncul berulang-ulang, tetap konsultasikan ke dokter biar lebih aman. Tanda 5. Kehilangan motivasi atau semangat. Pernah nggak kamu ngerasa tiba-tiba nggak ada semangat buat ngapa-ngapain? Kerja jadi terasa berat banget, ketemu orang rasanya malas, bahkan hal-hal yang dulu bikin kamu senang sekarang terasa hambar. Seolah-olah semua yang kamu lakukan nggak ada artinya. Nah, ini sering banget jadi tanda stres yang terlewatkan. Kenapa? Karena banyak orang, bahkan mungkin kita sendiri, sering mengira itu cuman rasa malas atau kurang niat. Padahal kalau dilihat secara medis, stres kronis bisa menurunkan kadar dopamin, hormon yang bikin kita merasa senang dan termotivasi. Saat dopamin turun, wajar kalau kita jadi merasa hampa, nggak bergairah, bahkan kehilangan arah. Masalahnya, kalau kondisi ini dibiarkan, bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa mengarah ke masalah kesehatan mental yang lebih serius. Jadi, jangan anggap remeh kalau kamu merasa kehilangan motivasi terus-menerus. Tips yang bisa dicoba, mulai dari hal kecil. Buat target sederhana setiap hari, misalnya beberes meja kerja atau olahraga ringan, lalu rayakan pencapaiannya sekecil apapun. Trik kecil ini bisa bantu otak kembali menyalakan rasa senang. Dan kalau perasaan ini berlarut-larut sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk cari bantuan profesional. Tanda 6, sulit konsentrasi. Pernah nggak kamu lagi baca buku atau kerja di depan laptop, tapi baru beberapa menit aja pikiranmu sudah melayang entah kemana? Fokusnya buyar, akhirnya satu halaman buku bisa dibaca berkali-kali, tapi tetap nggak nyantol di kepala. Nah, ini juga salah satu tanda stres yang sering terjadi. Saat kita stres, hormon kortisol dalam tubuh meningkat. Kortisol yang terlalu tinggi bisa mengganggu kerja hipokampus, bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori dan konsentrasi. Akibatnya, kita jadi lebih sulit fokus, gampang terdistraksi, bahkan pekerjaan kecil pun terasa berat. Kalau kamu sering ngalamin hal ini, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Ada cara sederhana yang bisa dicoba, yaitu teknik Pomodoro. Caranya gampang. Fokus kerja selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ulangi siklus ini beberapa kali. Metode ini terbukti bisa membantu otak tetap segar, meningkatkan konsentrasi sekaligus bikin produktivitas naik tanpa bikin kepala terlalu capek. Tanda 7, menarik diri dari lingkungan sosial. Pernah nggak kamu merasa lebih pengen sendiri, malas balas chat, atau selalu punya alasan buat nolak ajakan kumpul bareng teman? Sesekali butuh waktu sendiri itu wajar. Tapi kalau berlarut-larut, bisa jadi ini tanda tubuh dan pikiranmu lagi stres. Secara psikologis, orang yang stres cenderung memilih mengisolasi diri. Padahal banyak penelitian membuktikan bahwa dukungan sosial bisa menurunkan tingkat stres secara signifikan. Sayangnya, justru ketika kita paling butuh, kita sering malah menjauh dari orang lain.
Kalau kamu ngerasa seperti ini, jangan paksa diri langsung ikut acara besar atau kumpul rame-rame. Mulailah dari hal kecil, misalnya ngobrol singkat dengan sahabat dekat, keluarga, atau sekadar kirim pesan sederhana. Koneksi kecil seperti ini bisa jadi jembatan yang bikin hati lebih ringan, sekaligus membantu kita pulih dari stres. Nah, itu tadi 7 tanda yang bisa jadi sinyal kalau tubuh dan pikiranmu sedang stres. Ingat ya, stres itu hal yang wajar dialami semua orang. Tapi kalau dibiarkan menumpuk, dampaknya bisa serius, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Kalau kamu merasa sering mengalami tanda-tanda ini, jangan dianggap remeh. Mulailah dari langkah-langkah sederhana seperti tidur yang cukup, rutin olahraga ringan, dan yang paling penting, jangan ragu cerita atau berbagi dengan orang terdekat. Dukungan kecil bisa berdampak besar. Sekarang aku pengen tahu, dari 7 tanda tadi mana yang paling sering kamu rasakan? Tulis di kolom komentar, biar kita bisa saling berbagi pengalaman dan saling support. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Triway supaya kamu nggak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.